Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini kita berada di kebun porang. Tepatnya di lahan yang tahun kemarin kita uji coba hanya sejumlah 1 kilo untuk bibit kata ukuran 300 up. Nah, kenapa tujuan uji coba di sini? Sudah kami buatkan video sebelumnya, tapi kami coba membuat ringkasannya saja bahwasanya tipikal tanah di sini itu berbeda dengan tipe tanah yang berada di atas Pondok Aksara, di mana tanah di sini itu kelembapannya dan warnanya juga berbeda, sehingga kami pada musim kemarin itu belum banyak tanam di sini. Jadi kami hanya mencoba tanam bibit katak 1 kg saja. Jadi hanya satu bedengan seperti ini teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah ini juga cukup bagus, dan jujur aja ini hanya diberikan pupuk kandang saja, tanpa diberikan POC seperti di Pondok Aksara. Kalau di Pondok Aksara itu kami memberikan POC organik buatan sendiri yang kami buat di drum yang warna biru kapasitas 200 liter itu. Itu kalau kami pemberiannya di sana kita berikan POC itu saat porang muncul tunas teman-teman. Jadi karena sporang itu saat akan muncul tunas, kita bantu pertumbuhan tunas yang baru dengan POC yang kita semprot di pagi hari. Kalau kita sempatnya sore, ya kita kocor di sore hari teman-teman. Nah, kenapa kami tidak menggunakan pupuk kimia atau pupuk anorganik atau pupuk pabrik? Ya kami bukan sok-sokan mau budidaya secara organik ya, tapi ya karena ya pertama memang kebetulan dana kami itu mepet, kami memanfaatkan karena kepepet, kami membuat pupuk sendiri teman-teman, POC seperti itu. Jadi caranya sudah ada beberapa kami cantumkan di playlist budidaya porang maupun budidaya jahe merah untuk pembuatan POC unsur N, P maupun unsur K, bahkan pestisida nabati kami buat sendiri teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba di awal Mei, bulan Mei 2022, kita akan mencoba bongkar umbi dari katak mini ukuran 300 up. Ini dominan satu bedengan ini masih relatif 80% belum dorman atau belum repah. Sedangkan tunasnya di sini maksimal 2 teman-teman, 2 tunas. Nah, kataknya juga tidak terlalu besar, tapi batangnya tinggi. Artinya itu karakter porang yang berada di bawah teduhan. Nah, kebetulan ini di bawah teduhan cengkeh teman-teman. Nah, tapi untuk perluasan lahan di daerah sini yang jaraknya sekitar 1 kilo dari Pondok Aksara, kami tidak memperluas di sini, tapi kami agak geser sekitar 200 meter ke barat, lebih tepatnya di atas kandang teman kami yang dulu pernah kami buatkan videonya yang lokasinya dekat makam. Nah, sekarang kita pilih porang yang sudah cenderung agak dorman lah, tapi belum ada yang dorman sempurna. Kita pilih yang sudah mulai dorman, lalu kita coba bongkar, Lek. Pundi Lek yang ini Lek. Niku. Ya, ini teman-teman. Kita coba bongkar, nanti mungkin ada 2. Nah, ini teman-teman, kita coba bongkar. Jadi batangnya sebesar ini teman-teman, sebesar ya mungkin jari kelingking saya. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, saat porang itu sudah jatuh rebah seperti ini, kalau belum dorman, ini juga belum dorman sempurna, itu nanti nutrisinya itu masih bisa diserap oleh akar dan katak yang berada di atas. Nah, sedangkan kalau lihat teman-teman ini di awal bulan Mei, hujan kalau di desa kami di Kulon Progo, Yogyakarta, itu masih ya seminggu sekali 2 kali masih turun. Akarnya masih masih putih, masih kenceng, belum repah. Artinya sebenarnya waktu tepat kita bongkar umbi porang itu saat akar itu sudah lepas teman-teman. Nah, cuman karena kita ini di sini kapasitasnya ingin uji coba, ya kita cukup alhamdulillah seneng karena kemarin itu bibitnya dari segini ya Lek ya. Iya. Kita dari segini, coba Lek di sampingkan sini Lek itunya. Dibalik. Nah, dari katak segini ukuran 300 up bisa jadi segini teman-teman dalam satu musim. Ini semusim. Memang ini nanti untuk perlu bibit umbi ya teman-teman. Tapi kita musim ini sepertinya kami tidak
kami sepakat untuk tidak menjual karena kami untuk perluasan lahan dulu teman-teman. Bagaimanapun ini alhamdulillah kita syukuri. Cuman sebagai informasi saja bahwasanya adanya akar yang masih putih seperti ini itu kemampuan umbi untuk menyerap nutrisi itu masih ada. Nah, apalagi posisi batang itu masih agak kehijauan seperti ini. Nah, jadi ini paling sekilo ini berapa on ya, Lek? Dua atau tiga, antara 3 sampai 3 satu genggam lah seperti itu dibalik gini, Lek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dari bibit katak itu bagian pantatnya, bokongnya ini rata teman-teman, seperti ini. Nah, ini. Jadi memang nanti kita bongkarnya jika sudah musim kemarau agar pertama kita menghemat tenaga bongkar karena tanah sudah tidak terlalu basah. Yang kedua ini perakarannya ini sudah lepas dari umbinya. Nah, kita coba lagi, tadi saya lihat ada satu lagi, Lek, yang bisa kita. Nah, itu kita masukkan lagi. Kita uruk biasa. Nah, ini ada yang sudah repah, Lek. Sudah melonyoh. Nih. Oh, ini. Nah, ini. Ini belum melonyoh loh. Nah, ini kita coba bongkar. Ya, kalau teman-teman punya dana ya nggak ada salahnya. Nggak usah langsung uji coba, langsung tanam banyak juga boleh. Tapi karena kami ya serba keterbatasan, kita coba karena kemarin kita ini lahan yang beda, makanya kita coba dulu sedikit tanamnya teman-teman. Nah ini lebih kecil ya, Lek, ya. Lebih kecil dibandingkan tadi, tetapi bagi kami itu bukan perkara besar kecilnya karena kami tahu diri bahwasanya kemarin itu kami tanam dari bibit yang sebesar ini. Dan itu bisa menjadi seperti ini teman-teman. Dan itu nanti kami bisa maksimalkan pada musim tanam berikutnya. Kami kemarin memilih area baru itu yang dekat makam itu terbuka, tidak di bawah teduhan seperti ini. Yang kedua, kami juga akan nanti memberikan PUC seperti di kebun aksara teman-teman. Kalau ini kan hanya pupuk dasarnya saja teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan aja, Lek. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang akan nanam porang di 2022-2023, jangan terlalu tinggi ekspektasi. Artinya jika teman-teman nanam bibit katak yang kecil langsung bisa menghasilkan sekian kilo, itu tidak usah berekspektasi muluk-muluk di depan, karena sebagai pemula sebaiknya nikmati prosesnya. Yang penting kita melakukan budidaya mulai dari pengolahan lahan, kemudian pemilihan bibit, perawatan, pemberian pupuk itu dengan tepat dan benar. Karena kadang kalau benar, kalau tidak tepat juga tidak optimal teman-teman pertumbuhannya. Nah, teman-teman pun juga boleh menggunakan mulsa. Kalau di sini kami tidak menggunakan mulsa karena ya kami ada beberapa alasan, yang jelas dana ya. Kami kemarin melakukan penghematan karena kita ingin, kalau sudah kita bisa menekan biaya operasional, harapannya berapapun harga umbi produksi ke pabrik itu kita tidak goyang seperti itu. Dan apalagi kalau di tahun 2022 ini nanti setelah lebaran pabrik mengeluarkan harga itu kok di bawah harga 5.000. Kalau bagi kami insya Allah sudah masuk, karena di awal kami semuanya itu gratis, lahan tidak sewa, kemudian pupuk juga buat sendiri, kotoran hewan juga dari ternak sendiri teman-teman. Jadi apapun itu kita semua harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan terlalu silau dengan kesuksesan petani lain, karena petani lain tersebut yang sudah sukses sudah melewati fase-fase perjuangannya teman-teman. Sedangkan kita itu baru memulai. Yang penting kita konsisten dan terus merawat. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Ya, nanti kita ini ya untuk musim depan umbi siap ditanam sebagai bibit umbi porang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.